Halo, apa kabar semua? Saya Putu Reza kembali di Project Review dan hari ini saya mau ngebahas satu produk baru dari Apple yang cukup bikin hype para pengguna iPhone, yaitu nih dia, Apple AirTag. Ya, ini tracker baru dari Apple yang rilis beberapa minggu yang lalu berbarengan sama iPad dan iMac yang baru. Buat yang mungkin belum tahu, tracker ini udah mulai dijual di Indonesia, udah cukup banyak menjual di marketplace dan saya sendiri beli di toko HP dia dengan harga 700 ribuan. Ya, emang agak mahal untuk sebuah tracker benda sekecil ini, tapi saya juga jadi penasaran memang seberapa worth it sih kira-kira, dan habis ini bakal saya bahas setelah saya udah pakai selama seminggu ke belakang. Seperti biasa, mengawali dengan packaging alias kotaknya, unboxing simple banget. Tinggal tarik tab hijaunya, beres, langsung ketemu sama AirTag. Perangkatnya simple, cuman kayak gini ya, bulatan doang, dan kalau dilihat, di sini tuh nggak ada lubang pengait atau apapun, jadi secara defaultnya ini cuma bisa diletakkan di tempat seperti tas atau saku aja. Untuk masukin ke dompet ya bisa sih, cuman agak nonjol-nonjol dikit gimana gitu. Terus gimana kalau misalnya kita beli buat digantung, dikunci atau semacamnya, ya namanya juga Apple, harus dibeli lagi tempatnya secara terpisah, ya kan? Ada yang model gantungan kayak gini, dan ada versi loop yang saya punya. Bentuknya bisa dilihat seperti yang ada sekarang, ada bagian kancing untuk masukin AirTag-nya, dan abis itu udah tinggal dipasang, dikaitin kayak gini, beres. Untuk yang ini sebenarnya saya nggak terlalu suka sih, tapi untuk alasannya nanti aja deh, di belakang saya bahas kalian sama kesimpulannya. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah gimana cara pairingnya. Ini sebenarnya gampang banget karena tinggal deketin AirTag ke iPhone, pasti udah update ke iOS terbaru minimal 14.5 dan akan langsung muncul opsi connect kayak kita misalnya buka AirPods. Selanjutnya tinggal tentuin aja jenis barangnya mau apa, lumayan banyak di sini opsinya kalau dilihat, terus connectin ke Apple ID dan selesai. Kelihatan simple banget kan? Emang iya, simple banget sebenarnya, untuk dari unboxing sampai setup sampai beres semuanya gampang. Lalu sekarang fungsinya nih, gimana caranya untuk ngedeteksi? Sebenarnya juga gampang banget karena tinggal masuk ke aplikasi atau icon yang ini, Find My. Di sini akan muncul semua perangkat Apple yang nyambung dengan Apple ID kamu, terus pilih item dan akan ada opsi play sound, direction serta lost mode. Untuk play sound sesuai namanya, ini adalah opsi untuk ngebunyiin AirTag. Jadi kita tinggal buka Find My, pencet play sound, dia connecting sebentar. Nah, itu dia mulai bunyi. Dia akan bunyi beberapa kali ya. Dan untuk audionya sebenarnya cukup kenceng ya, output suaranya, speakernya lumayan kenceng untuk suatu perangkat yang nggak kelihatan ada speakernya kayak gini. Tapi yang sebenarnya cukup disayangkan di sini adalah Apple tidak membuat fungsi sebaliknya. Jadi walaupun kita bisa bunyiin AirTag via handphone, tapi kita nggak bisa bunyiin handphone via AirTag. Kalau dibandingin kayak Samsung Smart Tag lah, Samsung Smart Tag itu kita bisa nyari tagnya lewat handphone, tapi kalau handphonenya keselip, kita bisa bunyiin lewat Smart Tag-nya. Jadi ya cukup disayangkan sih, itu fungsinya nggak ada di iPhone. Kemudian di sini ada yang namanya direction. Ini juga sebenarnya oke sekali, apalagi kalau misalnya kita melihat demonya dari tech YouTuber yang di luar negeri gitu ya. Ada yang namanya fitur precision finding, di mana kita bisa dibantu oleh iPhone untuk mengarahkan ada di mana AirTag-nya. Ini sebenarnya keren banget, tapi sekali lagi sayangnya fitur ini nggak bisa dipakai di Indonesia. Entah kenapa, jadi waktu saya baru beli pun saya sempat bingung, mau nyari-nyari kok nggak bisa gitu ya munculin direction. Dan setelah googling, ternyata di halaman resminya Apple itu ada pernyataan bahwa fitur ultra wideband yang ada di iPhone 12 atau di iPhone 11 ya, sebelumnya iPhone 11 sudah ada, itu ada regulasi internasional dan tiap negara beda. Indonesia adalah salah satu yang ternyata dan sayangnya nggak bisa pakai. Bahkan kalau saya lihat di listnya atau daftarnya, Indonesia adalah satu-satunya negara Asia Tenggara yang nggak bisa pakai. Jadi gimana ya, experience AirTag-nya tuh jadi berasa kurang maksimal gitu, karena fitur utama yang sebenarnya justru akan sangat membantu nggak bisa kita pakai di sini. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya yang cukup populer juga adalah gimana misalnya iPhone dan AirTag-nya kepisahnya jauh gitu ya, kayak misalnya kamu pasang AirTag di tas, tasnya itu ketinggalan di kantor atau di gym dan kamu udah sampai rumah. Kamu nggak tahu tas ada di mana. Tenang aja, karena AirTag ini secara periodik dia akan diupdate terus lokasinya selama ada iPhone di sekitar. Jadi kalau misalnya ada iPhone, AirTag ini tetap akan bisa mengupdate lokasinya supaya kamu tahu ada di mana tempatnya. Dan ini menurut saya adalah salah satu kelebihan
dari AirTag karena pengguna iPhone itu banyak gitu ya, gampang banget. iPhone tuh ada di mana-mana, dari iPhone jadul sampai iPhone baru itu ada di mana-mana. Jadi harusnya sih kalau kamu pakai AirTag dan kehilangan, nggak bakal lost bener-bener gitu, pasti akan terus dapat update lokasinya. Dan ini nggak cuma di Indonesia tapi bisa juga di luar negeri, karena ya pakai iPhone ya sama-sama tahu banyak sekali yang pakai. Tapi ngomong-ngomong soal nemuin ya misalnya segala macam gitu, ini ada satu hal yang sebenarnya saya kurang srek sama AirTag, itu adalah ya ini dia aksesoris loopnya. Ini sebenarnya saya kurang srek karena kalau buat saya, preferensi saya, tracker itu harusnya sebenarnya dibuat setidak menarik mungkin supaya tidak kelihatan. Jadi misalnya kamu pasang loop ini di tas, misalnya kamu punya tas yang mahal gitu ya, kamu pasangin AirTag gini digantungin, terus tasnya hilang gitu. Orang akan tahu dong situ ada AirTag, dan kalau emang orangnya berniat jahat ya tinggal dibuang aja AirTag-nya, kelar ya kan. Jadi kalau misalnya menurut saya, misalnya AirTag dan kamu mau taruh di tas gitu, akan lebih baik kalau ditaruh di dalam tasnya aja daripada digantungin di luar. Itu buat saya. Tapi sebenarnya yang model loop begini saya juga melihat ada fungsinya, dan salah satu contohnya yang saya kebayang itu misalnya di koper. Jadi kalau misalnya yang sering traveling mungkin sadar kalau di koper itu biasanya orang pasang yang namanya luggage tag ya. Luggage tag di koper itu biasanya digantungin, ada gantungannya, ada nama, nomor telepon, alamat segala macam. Jadi misalnya kopernya hilang, ketuker, ketinggalan segala macam, orang bisa menghubungi. Nah, ini mungkin adalah fungsi yang cocok dari model loop seperti ini, karena AirTag ini ya ada fungsi yang namanya lost mode. Jadi misalnya kamu kehilangan tas, ini tergantung gitu ya, gantung di tas. Kamu setel di lost mode, terus ada orang yang menemukan, orang itu bisa nge-tap AirTag ini ke handphone mereka yang ada NFC, nanti akan muncul pop-up Windows, dan di situ akan muncul keterangan kalau ini adalah AirTag yang hilang, dan ada nomor telepon juga supaya orang yang menemukan bisa ngembaliin. Ini adalah fitur yang sebenarnya keren juga, tapi nggak tahu ya bakal banyak yang tahu atau enggak. By the way, untuk fitur tap-nya tadi, itu nggak cuma bisa dipakai di iPhone doang, tapi juga bisa nongol di Android. Jadi sekalipun orang yang menemukan itu pakai handphone Android, selama dia ada NFC-nya, bisa di-tap dan tetap akan memunculkan info yang sama seperti kalau misalnya di-tap dengan menggunakan iPhone. Dan sebelum menutup, satu hal juga yang pasti pengen kamu tahu adalah baterainya. Apple ngeklaim AirTag ini dengan satu baterai bisa bertahan sampai 1 tahun. Kalaupun habis, ya kamu nggak perlu beli ke Apple sih bagusnya, karena di sini baterainya gampang banget diganti. Kamu tinggal tekan sedikit di bagian belakang, tekan, bisa diputar, dijilat nggak deng, dicabut aja. Ini dia baterainya. Dan bawaannya dari AirTag ini, saya belum ganti ya, ini baterai bawaannya adalah Panasonic dengan Made in Indonesia. Jadi hashtag local pride ya untuk kita, baterainya Made in Indonesia. Kalau misalnya terganti tinggal dipasang, habis itu ditekan, diputer, dan kalau bener nanti dia bakal bunyi kayak barusan gitu sih. Jadi gantinya gampang banget. Jadi overall kalau menurut saya nih ya, dengan harga yang masih cukup tinggi sebenarnya 700 ribuan, apalagi juga kalau kamu butuh aksesorisnya juga nggak murah, kecuali nanti kamu menemukan third party dan segala macamnya. Ya ini worth it sebenarnya untuk para pengguna Apple device, khususnya iPhone, jika butuh alat untuk menemukan barang-barang mereka, apalagi yang mungkin suka ceroboh, kuncinya keselip atau segala macam. Ini bakal berguna banget. Fiturnya walaupun nggak lengkap ya, tapi masih bisa diandelin, dan ya cukup oke buat mereka yang emang membutuhkan. Dan oh ya, satu lagi nih soal privacy, ini tadi juga saya kelupaan. Jadi buat yang mungkin agak khawatir ya, kalau misalnya ada orang menggunakan AirTag ini untuk mendeteksi keberadaan kamu, misalnya ada orang yang sengaja menyelipkan ini di tas kamu, di mobil, atau segala macem, tenang aja, karena kalau di iPhone misalnya ada AirTag yang ngikutin kamu, itu mestinya bakal muncul notifikasi kalau memang ada AirTag di sekitar kamu, dan kamu kalau misalnya emang itu bukan AirTag yang emang kamu punya gitu dan emang mencurigakan, itu bisa dimatiin, jadi nggak perlu khawatir soal privasinya. Tapi saya nggak tahu ya, kalau misalnya di sekitar orang itu handphone yang Android atau yang lainnya bakal kedeteksi sama seperti iPhone atau enggak, itu saya nggak tahu karena ya belum coba juga sih. Nanti mungkin kalau misalnya ada update bisa saya tulis aja pada kolom komentar di bawah. Oke, jadi sedikit update nih untuk yang unwanted tracking yang barusan saya omongin. Jadi misalnya ada orang yang menitipkan AirTag atau menyelipkan ya, sebenarnya menyelipkan dan kamu nggak tahu ada AirTag yang ngikutin. Di sini ada update. Jadi ceritanya hari Senin yang lalu, Senin malam, saya menitipkan AirTag ke editor saya untuk dibawa pulang, dan rumahnya memang lumayan jauh, sengaja saya titipin. Dan di hari kedua, ya lumayan lama ya, 2 hari baru muncul, kalau katanya dia keburu diculik 2 hari.
2 hari ini akhirnya muncul juga notifikasi di mana tulisannya adalah AirTag found moving with you. Jadi di iPhone-nya dia muncul notifikasi kalau ada AirTag yang ngikutin dia. Dan kalau diklik itu akan muncul lokasi-lokasi, ada petanya di mana AirTag itu tersinkronis untuk nunjukin lokasi. Jadi poin-poinnya ada. Dan yang bagus sebenarnya di sini adalah Apple ya, itu memunculkan notifikasi Find My ya, seperti Find My yang ada di handphone saya. Sehingga user yang di track tadi bisa ngebunyiin AirTag-nya supaya tahu lokasinya dan bisa menemukan ya. Bagus sekali. Jadi nggak perlu pairing, dia bisa ngebunyiin jadi supaya tahu lokasinya. Dan kalau ketemu dan memang ternyata tidak tahu nih punya siapa segala macam dan curiga dan takut melakukan tindakan preventif, di sini ada opsi untuk disable AirTag. Jadi bisa dimatiin dan dikasih tahu Apple dengan cara mematikan AirTag, yaitu membuka dan mencabut baterainya. Jadi ya walaupun lumayan butuh waktu ya, 2 hari baru muncul notifikasi, tapi paling enggak ada notifikasi. Dan buat mereka yang mungkin nanti di track segala macam bisa tahu dan bisa di disable juga. Oke lah, jadi ya walaupun cukup sayangkan 2 hari, tapi paling enggak ada notifikasi ya. Jadi itu dia sedikit update untuk unwanted tracker yang ada di Apple AirTag. Jadi itu dia sedikit pembahasan saya buat AirTag yang sebenarnya oke, tapi ternyata untuk Indonesia nggak bagus-bagus banget. Cukup mengecewakan, iya, tapi masih berguna apa enggak? Tentunya masih berguna. Jadi buat kamu yang mungkin membutuhkan dan ngerasa ini bakal berguna banget di kehidupan sehari-hari, langsung aja beli di Tokopedia. Linknya udah saya taruh pada kolom deskripsi di bawah. Untuk sekarang kayak segitu aja dulu pembahasannya. Terima kasih banyak nonton sampai habis. Putri Reza pamit, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu, dan seperti biasa, have a nice day.